kita tunggu-tunggu oleh Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid MA. Beliau ini yang sudah 3 periode kurang lebih berkecimpung di lembaga legislatif. Oleh karena itu kepada beliaunya, tafadhol, waktu kami berikan. Jazakallah khair matur nuwun para solihin dan juga Prof. Agus Radika, kemudian Bapak Daliman, dan seluruh pimpinan Muhammadiyah di tingkat wilayah Jakarta, di tingkat daerah Jakarta Selatan, pimpinan daerah Aisyah Jakarta Selatan, dan seluruh ortom-ortom yang bersamai, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepireng ya, kedengaran suara saya. Alhamdulillah, jelas. Kedengaran. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana aw liyabluwakum ayyukum atau ayyuna ahsana amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan khairal anami mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, pimpinan Muhammadiyah dan keluarga besar Muhammadiyah dan juga Aisyah yang semuanya saya hormati. Pertama, kita pastilah bersyukur pada Allah SWT sebagai Muslim, keluarga besar Muhammadiyah, bangsa Indonesia. Jelas sebagai warga yang berketuhanan Yang Maha Esa, sudah amat sangat seharusnya bila kita selalu mementingkan syukur, karena dengan syukur itu kita yakin bahwa selain itu adalah pengamalan ajaran Allah, sunnahnya Rasulullah. Juga hikmahnya sangat luar biasa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita ingin di awal kegiatan kita, di awal pengajian kita, semangat bersyukur ini apapun kondisinya selalu menyertai kita. Karena demikianlah Rasulullah pernah menyampaikan, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu lahu kullu khair. Inna sabatu syarra syakar wa huwa khairun lah. Wa inna sabatu dharra sabar wa huwa khairun lah. Ini yang juga bisa kita jadikan pegangan ketika kita membahas perkembangan terakhir berbangsa dari negara kita. Di antaranya adalah ketika membahas tentang RUU HIP. Tadi Prof. Agus mempunyai tafsir tersendiri tentang HIP. Gitu ya. Kalau orang Sunda, HIP itu kan HIV gitu ya. Karena katanya orang Sunda itu nggak bisa ngomong F. F jadi P. Yeah. P jadi F juga, bolak-balik. P jadi F jadi P gitu. Katanya fitnah itu sebenarnya, bukan fitnah. Jadi ya itulah karenanya perlu kewaspadaan dan menjadi luar biasa. Saya kira kali ini PP Muhammadiyah begitu sangat aktif, sangat progresif, sangat tegas menyampaikan sikapnya. Dan bahkan kemarin sore saya di WA oleh Mas Prof. Moti atau Dr. Moti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang terus selalu komunikasi dengan saya, dan juga Prof. Haidar Nasir, Ketum PP Muhammadiyah juga. Beliau Mas Moti forward tentang konferensi pers bersama pimpinan ormas-ormas keagamaan di Indonesia. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada PGI, ada KWI, ada PDHI, ada Permabudi, ada Matakin, semuanya sepakat dalam satu kata, yaitu agar pembahasan RUU HIP di DPR dihentikan saja. Jelas sekali. Dan sebelumnya Mas Moti juga menyampaikan, sudahlah cabut saja, nggak usah diganti dengan nama yang lain, karena kalau kemudian tidak dicabut maka akan terus menghadirkan demo berkepanjangan dan itu tidak menghadirkan kondisi yang kondusif. Jadi ini satu kondisi yang luar biasa sampai Muhammadiyah demikian berada di garda terdepan bersama dengan ormas-ormas yang lain, dan saya kira tidak banyak kasus di mana seluruh ormas bisa sepakat seperti penolakan terhadap RUU HIP. Nah, sebelum nanti kita kaji lebih dalam, saya kira kita semuanya diingatkan dengan pegangan yang sangat luar biasa. Di dalam surah Al-Hasyr Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Tapi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Jadi tetap saja yang faiz, yang menang itu nanti adalah yang orientasinya menjadi ashabul jannah. Dan pastilah tidak eksperimentatif dan atau tidak kebetulan ketika Allah kemudian
mewahyukan. Wahyu yang pertamanya kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah tentang terus-menerus membaca. Iqra. Tapi Iqra-nya bukan titik Iqra saja, karena kalau Iqra saja bisa menjadi sekuler, bisa menjadi liberal, bisa menjadi ateis, menjadi nihilis, menjadi hedonis. Tapi untuk Iqra-nya adalah Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Dan bahkan itu diulang lagi, jarang sekali satu perintah dalam Al-Quran diulang lagi. Tapi ini diulang, Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Semuanya dikaitkan antara Iqra-nya dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, Iqra-nya dengan wa rabbukal akram. Dan tidaklah kebetulan bila kemudian Allah menurunkan ya, wahyu yang pertama atau surah yang pertama pada periode Madaniyah ketika Rasul akan membentuk masyarakat Madinah, negara Madinah, maka wahyunya, ajarannya yang menjadi guidance, yang menjadi rujukan adalah surah Al-Baqarah, di mana di dalam ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah itu Allah menerangkan tentang kualifikasi dan konfigurasi masyarakat yang ada di Madinah, dan inilah masyarakat umum yang ditemui. Di sana ada masyarakat muttaqin, mukminin, muslimin, ada masyarakat kafirin, dan juga ada masyarakat munafiqin. Jadi ketika kemudian Rasulullah membuat masyarakat Madinah, beliau ala basirah tentang kondisi masyarakat yang beragam-ragam itu. Nah, dengan 3 kumpulan ayat ini, saya kira kita penting untuk meneropong tentang rancangan undang-undang HIP ini. Kita harus berorientasi selalu dalam rangka untuk merealisasi takwa kita, sehingga kita tidak menjadi lupa kepada Allah SWT, supaya akhirnya jadi menang, termasuk mengalahkan makar-makar terkait dengan masalah RUU HIP. Kita harus selalu Iqra, kita harus selalu nyambung dengan Allah SWT, supaya tidak menjadi sekuleristik, menjadi liberalistik seperti yang ada di dalam rancangan undang-undang HIP ini. Kita harus selalu mengenal tentang kondisi berbangsa dan bernegara kita, mengenal tentang tipologi mereka, supaya kita mengenal tentang bagaimana kemudian Rasulullah dahulu membentuk masyarakat Madani dengan beragam lika-likunya, tapi akhirnya menghadirkan masyarakat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dan akhirnya menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya akan masuk ke rancangan undang-undang HIP ini. Apa itu rancangan undang-undang HIP? Rancangan undang-undang ini adalah seperti rancangan undang-undang yang lain, hadir di DPR. Dalam konteks ini, rancangan undang-undang itu bisa melalui inisiatif daripada negara, seperti rancangan undang-undang tentang Omnibus Law. Tadi malam saya bersama dengan Icim masih membahasnya sampai sekitar jam 11 malam. Kemudian ada rancangan undang-undang yang dari individu anggota DPR. Saya mengajukan rancangan undang-undang tentang bank makanan untuk kesejahteraan sosial. Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang ternyata negara nomor 3 sedunia yang paling mubazir dalam hal makanan. Padahal itu sebenarnya bisa tidak dibuat menjadi mubazir. Rancangan undang-undang belum ada, karenanya saya mengajukan rancangan undang-undang tentang bank makanan yang ternyata mendapat sambutan dari kawan-kawan yang sudah aktif sekarang. Yang nomor 3 adalah rancangan undang-undang itu bisa dari DPR. Nah, inisiatif DPR. Salah satu yang disebut sebagai inisiatif DPR adalah rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar ini adalah rancangan undang-undang inisiatif DPR secara mutlak? Artinya 100% didukung. Banyak orang kemudian bertanyakan, inisiatornya sesungguhnya siapa? Ini menjadi sangat berkepanjangan, karena memang semula pada ngelak dan tidak ngaku gitu. Dengan ini karena inisiatif dari DPR. Tapi bahwa ini inisiatif DPR sudah terkoreksi bahwa ternyata tidak semua DPR setuju dengan itu. Paling tidak ada 2 partai yang tidak mau menandatangani pengusulan rancangan undang-undang ini ke paripurna, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Paling tidak ada beberapa partai yang sejak dari awal menolak tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ke dalam undang-undang ini. Di situ ada PAN, di situ ada PKS, di situ ada P3, di situ ada Demokrat. Paling tidak ada juga 2 pimpinan balik yang juga tidak menandatangani usulan ini ke paripurna. Di situ ada kawan-kawan dari P3 dan sebagainya. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini sesungguhnya sekalipun diketok di paripurna, tapi pada waktu itu pun kami sudah menyatakan kami menolak rancangan undang-undang ini. Jadi ini juga karenanya tidak sebagaimana dibayangkan, ini 100% usulan DPR. Enggak, bukan 100%. Ini inisiatif murni DPR? Enggak juga, karena ternyata ada bolong-bolongnya di sana. Bahwa kemudian keberatan-keberatan kami yang menolak ini diabaikan, dan kemudian dipaksakan masuk ke paripurna dan kemudian diketok palu, itu sudah tidak sesuai dengan
sejarah bagaimana dahulu para founding fathers dan founding mothers, ibu bangsa, karena kita punya ibu bangsa juga, dari 60-an anggota BPUPK itu 2 diantaranya adalah perempuan. Nah, dulu para founding fathers itu begitu luar biasa mengelola keragaman sehingga bisa disepakati, sehingga kemudian bisa dilanjutkan. Misalnya tadi Prof. Agus sudah menjelaskan tentang sejarah menjadi Pancasila. Di sana ada kompromi yang sangat luar biasa. Mari kita lihat ketika dipidatokan Bung Karno tanggal 1 Juni, Pancasilanya kan selain bisa beliau sebut sebagai Trisila Ekasila, susunannya pun kan tidak seperti yang sekarang ini. Dimulai dengan kebangsaan, kemudian kemanusiaan, kemudian demokrasi, kemudian keadilan sosial, baru ketuhanan. Itu 5 susunan Pancasila yang dipidatokan Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Tapi kemudian kan itu dibahas lagi dan kemudian menjadi berubah. Dalam Panitia 9 berubah menjadi sila pertama ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua adalah kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan Indonesia, hikmat dalam persyaratan perwakilan. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berubah sekali. Dan nanti berubah lagi pada tanggal 18 Agustus menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, ketiga, keempatnya tidak berubah. Perubahan itu dikelola demikian sangat santun begitu ya, dengan tanggung jawab yang sangat tinggi, ya, kemudian menghadirkan Pancasila yang bisa disepakati. Nah, bisa disepakati inilah yang menjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi dengan rancangan undang-undang HIP, mengabaikan tentang yang kita sepakat, mengabaikan usulan-usulan yang telah disampaikan secara terbuka di badan legislatif, tapi tetap saya dibawa ke paripurna untuk kemudian, ya, karena jumlah suara yang lebih banyak kemudian dimenangkan. Itu berbeda betul dengan semangat gotong royong, semangat bermusyawarah yang telah diwariskan oleh para bapak dan ibu bangsa kita pada waktu itu. Nah, rancangan undang-undang ini, Bapak Ibu yang saya hormati, karenanya sejak dari awal menurut saya sudah cacat gitu ya. Apalagi ketika kemudian dirujuk ke dalam prolegnas. Dalam prolegnas ternyata rancangan undang-undang ini namanya sudah diubah dari yang semestinya disepakati, yaitu rancangan undang-undang tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila menjadi depannya hilang, menjadi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Namanya berubah. Nama berubah itu harusnya juga pemikirannya berubah, ideologinya berubah, bab, pasal dan ayatnya juga menjadi tidak sama. Dan apalagi belakangan pun juga PDIP mengakui bahwa mereka, ini menurut pernyataan daripada sekjennya Pak Hasto Kristianto dalam yang disiarkan oleh CNN dan tidak ada bantahan sampai hari ini, menyampaikan bahwa inisiator daripada rancangan undang-undang ini memang adalah PDIP. Kemudian PDIP setelah kemudian mendapatkan kritik yang sangat tajam di sana sini, ternyata kemudian mau menerima untuk dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan mau dihapuskannya pasal 7 terkait dengan dari penyebutan Trisila dan Ekasila. Kalau kemudian judulnya berubah, kalau judulnya berubah, kemudian konsiderannya berubah, kalau batang tubuh dan pasal ayatnya berubah, ya sudah sewajarnya bila kemudian ini menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip ketika kemudian diusulkan rancangan undang-undang baru bernama rancangan undang-undang tentang PIP, saya di pimpinan MPR kemarin menegaskan bahwa ya berarti PDIP perlu kemudian menegaskan rancangan undang-undang ini ditarik, dihentikan pembahasannya, dikeluarkan dari prolegnas, baru kalau mau mengusulkan rancangan undang-undang yang baru yang bernama Pembinaan Ideologi Pancasila itu. Tapi jelas kalau dengan nama yang lama, dengan konten yang lama, sudah mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa, baik dari dalam DPR sendiri maupun juga dari masyarakat yang sangat luar biasa, termasuk yang diinisiasi oleh ormas-ormas Islam. Di situ ada PP Muhammadiyah berada di garda terdepan, bahkan MUI membuat taklimat yang demikian sangat tajam gitu ya. Dan itu semuanya menjadi menghadirkan realita tentang pengkritisan terhadap masalah ini. Sebelum saya lanjutkan, kalau kita lihat hikmah daripada rancangan undang-undang ini, menurut saya minimal ada 2. Pertama, ini kemudian menyatukan umat Islam untuk kemudian menegaskan bahwa justru umat Islamlah yang kembali menjadi garda penyelamat Pancasila. Sebagaimana dahulu umat Islam itu menyelamatkan Pancasila dan kemerdekaan Indonesia, ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus, Pancasilanya masih Pancasila 22 Juni.
ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagaimana berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Itu pada tanggal 17 Agustus malam dan diputuskan tanggal 18 Agustus pagi. Tadi Prof. Agus sudah menyampaikan sejarah ini, tapi spesifik dalam konteks umat Islam adalah, dan di situ ada peran luar biasa dari Ketua PP Muhammadiyah pada waktu itu, Ki Bagus Hadikusumo. Mereka ditemui oleh Bung Hatta, di situ ada dua tokoh Muhammadiyah, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Mr. Kasman Singotimejo, dan kemudian ada tokoh dari Aceh, Mr. Tokoh Muhammad Hasan, dan kemudian ada tokoh dari NU dalam satu riwayat yang populernya, yaitu Ki Haji Wahid Hasyim. Bung Hatta menemui empat tokoh ini, menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh atau sebagian pihak dari Indonesia Timur yang mengancam bila 7 kata itu tetap ada dalam Pancasila, maka mereka merasa bukan bagian dari Indonesia dan mereka akan keluar dari Indonesia. Kedaulatan Indonesia yang baru diproklamasikan terancam, akan kemudian menjadi terseparasi, akan menjadi pecah. Dan karenanya empat tokoh ini memahami bahwa kita menjadi merdeka bukan untuk pecah-pecah untuk dijajah kembali oleh Belanda. Kita jadi merdeka untuk tetap menghadirkan kemerdekaan yang tetap bisa kita jaga. Kita utuhkan menjadi NKRI. Karenanya empat tokoh itu menerima yang kemudian oleh Menteri Agama Alam Syah Prawira Negara dikatakan inilah hadiah terbesar umat Islam bagi Indonesia. Karena dengan sikap itu, selamatlah Indonesia dari terpecah, selamatlah proklamasi Indonesia dari kemungkinan bisa dengan mudah dijajah kembali oleh Belanda. Diterimalah kemudian kewajiban melaksanakan Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kata-kata ini juga bukan kata-kata yang sederhana. Karena nanti seperti disampaikan oleh Prof. Agus tadi, Ki Bagus Hadikusumo dan juga Mr. Kasman Singotimejo memberikan penegasan bahwa yang dimaksudkan dengan Yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah, qul huwallahu ahad tadi. Nah, itu menjadi semakin terjelaskan ketika Bung Hatta pada waktu rapat di PPKI itu membacakan kesepakatan tadi itu. Tapi ada kesalahan di dalam pembacaannya yang langsung dikoreksi dan atau diinterupsi oleh Ki Bagus Hadikusumo. Pada waktu itu Bung Hatta membaca begini, ya kita bisa sepakat untuk menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Langsung Ki Bagus Hadikusumo membuat interupsi. Dia menyampaikan bukan begitu kesepakatan kita. Kesepakatan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kemanusiaan yang adil dan beradab, titik. Persatuan Indonesia, titik, dan seterusnya. Sebab ini memang menghadirkan dua makna yang sangat berbeda. Kalau ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar atau atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, maka yang menjadi inti bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Padahal yang menjadi inti adalah ketuhanan yang Maha Esa. Baru yang lain-lain itu tersinari oleh ketuhanan yang Maha Esa. Persis seperti dikatakan oleh Buya Hamka bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah akar tunjang bagi seluruh sila-sila yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa itu ibarat angka 10.000, maka dia adalah angka 1, berikutnya adalah angka 0000. Kalau satunya hilang, maka semuanya hanya tinggal menjadi 0 saja. Gitu kata Buya Hamka. Jadi bagi kita umat Islam, menyelamatkan Pancasila sudah menjadi fakta sejarah. Dan itu dilanjutkan lagi pada waktu umat Islam, itu ada Kokam, ada Banser, menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan PKI tahun 65. Lagi-lagi itu adalah penyelamatan Pancasila. Jadi umat Islam berada di garda terdepan menyelamatkan Pancasila dari Indonesia dipecah belah maupun menghadirkan pemberontakan PKI. Itu adalah fakta sejarah. Nah, rancangan undang-undang ini mengaburkan nilai-nilai Pancasila. Mengaburkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang nanti kalau kita baca di dalam rancangan undang-undang ini, baik di dalam konsideran mengingat, maupun juga di dalam batang tubuhnya, dalam ketentuan umum maupun juga pasal dan ayatnya, itu adalah suatu kondisi di mana orang dibuat lupa dengan adanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang PKI sebagai partai terlarang dan tentang pelarangan penyebaran dan pengajaran ajaran komunisme, ateisme, leninisme, dan marxisme. Mengapa saya katakan itu akan dibuat menjadi lupa? Karena kami sudah mengusulkan sejak dari awal ketika rancangan undang dimasukkan dan tidak ada TAP MPRS di sana yang melarang tentang PKI itu. Kami PKS, ada juga PAN di sana, ada juga P3 di sana. Kami mengkritisi dan kami dengan tegas menolak tidak dimasukkannya TAP MPRS ini. Kami meminta dan mengusulkan agar TAP MPRS ini dimasukkan. Ternyata hanya dijanjikan dan sampai dibawa ke paripurna ternyata usulan kami tidak mereka masukkan. Ada apa? Padahal dalam rancangan undang-undang ini menampilkan
7 TAP MPR dalam konsideran mengingat. 7 TAP MPR ini tidak semuanya terkait langsung dengan ideologi Pancasila. Ada tentang masalah etika kehidupan bangsa, ada tentang pemberantasan korupsi, ada tentang pengelolaan sumber daya alam. Tapi tidak ada yang terkait dengan secara langsung menjaga ideologi Pancasila. Kenapa 7 TAP MPR yang tidak terkait langsung dimasukkan dalam konsideran mengingat, sementara TAP MPRS yang secara langsung terkait dengan masalah menjaga ideologi Pancasila dan menyelamatkannya dari pemberontakan dan makar PKI dan komunismenya, malah tidak mau dimasukkan. Padahal itu sudah kita usulkan. Sejak dari awal sekali kita sudah mengusulkan dan menolak bila tidak dimasukkan. Tapi tetap saja itu diabaikan. Ada apa? Orang ingin dibuat menjadi lupa tentang masalah TAP MPR ini. Sekalipun belakangan alhamdulillah PDIP akhirnya mau juga memasukkan TAP MPR ini sebagai konsideran mengingat. Jadi dengan PDIP mau secara terbuka menegaskan bahwa TAP MPR ini masih berlaku dan menjadi konsideran mengingat, maka di sini kalau saya boleh menyebut hikmahnya adalah kembali seluruh partai, seluruh fraksi di DPR menyepakati secara terbuka dan secara resmi bahwa TAP MPRS itu memang masih berlaku, PKI masih terlarang, komunisme masih terlarang, ateisme masih terlarang. Itu menurut saya penting untuk disebutkan juga, karena jangan lagi kemudian orang berlindung di balik macam-macam untuk tetap menyebarkan komunisme, ateisme, dan seterusnya. Nomor 2 adalah tadi terbukti bahwa umat Islam yang sering dibahasakan sebagai radikalisme, ekstremisme, kemudian eksklusifisme, bermasalah dalam konteks bernegara, ternyata justru mereka berada di garda terdepan untuk lagi-lagi menyelamatkan Pancasila dari diselewengkan dan kemudian menghadirkan penyimpangan-penyimpangan yang sangat membahayakan. Itu satu. Yang berikutnya, saya ingin sampaikan bahwa rancangan undang-undang ini mengaburkan terkait dengan masalah Pancasila. Karena wajar bila kemudian Muhammadiyah berada di garda terdepan, karena dari dulu pun juga demikian. Ki Bagus Hadikusuma adalah tokohnya. Saya sampaikan bagaimana beliau memandegani begitu ya pembahasan masalah ini dan kemudian memberikan penjelasan tafsir, takyid, taksis gitu. Yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Dan beliau yang mengkoreksi bacaan daripada Bung Hatta ketika menyebutkan ketuhanan itu ketuhanan yang Maha Esa itu berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Beliau koreksi itu untuk kemudian menghadirkan tafsir yang benar bahwa tauhid pastilah bukan ketuhanannya berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tauhid yang benar tentu ketuhanan yang memang yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad itu, bukan yang basisnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusuma memberikan kepada kita satu warisan sejarah legasi yang luar biasa, mengamankan tentang Pancasila, menyelamatkan Pancasila, termasuk menyelamatkan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Rancangan undang-undang ini mengaburkan tentang ketuhanan yang Maha Esa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Bapak yang saya hormati, dalam ketentuan umum di nomor 1, memang benar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pancasila di sini adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu betul. Tapi begitu masuk di pasal 3, itu sudah Pancasilanya sudah berbeda. Karena di sana hanya disebutkan tentang ketuhanan, bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa. Ketika dimasuk di poin nomor 10, di butir ketentuan umum itu, sudah lain lagi. Di situ disebutkan Pancasila yang berketuhanan. Mana ada Pancasila berketuhanan? Saja. Kan ketuhanannya ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini di poin ketentuan umum saja sudah terjadi inkonsistensi. Dan itu akan semakin tajam lagi ketika kita bahas di pasal dan ayatnya. Tadi Prof. Agus sudah menyebut di pasal 7-nya, pasal 7 ayat 1, 2, dan 3, itu memang menjadi sangat bermasalah. Karena dengan disebutnya kembali tentang Trisila dan kemudian di dalam Trisila itu juga kemudian disebutkan tentang sosiodemokrasi, sosionasionalisme, dan kemudian ketuhanan yang berkebudayaan, itu sudah menghadirkan masalah yang sangat serius karena sekali lagi ketuhanan yang berkebudayaan tidak pernah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan Bung Karno pun tidak pernah lagi kemudian mempergunakan istilah Trisila dengan 3 sosio tadi itu.
Apalagi kemudian diperas menjadi Ekasila. Ekasila. Jadi gotong royong. Tadi Prof. Agus sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa bahwa kalau gotong royong berarti nggak ada lagi tentang ketuhanan Yang Maha Esa, sudah betul wonten, sudah almarhum. Jadi Ekasila ini, Trisila ini, ketika kemudian disebutkan, ya orang pasti akan kemudian bertanyakan, ini Pancasila yang mana? Sebab kalau kemudian konsisten dengan pernyataan di nomor 1 di ketentuan umum tadi itu, harusnya Pancasila yang ada dalam Undang-Undang Dasar tidak lagi mengenal Trisila, tidak lagi mengenal Ekasila. Sudah sangat jelas cetowelo-welo kata orang Jawanya, kata Pak Kaliman diungat ya. Jadi kenapa kemudian yang muncul justru Trisila dan Ekasila? Ini akan nanti diperamaikan. Yang mengusulkan siapa? Yang jelas pasti bukan PKS, bukan PAN, bukan P3, itu bukan kami yang mengusulkan. Tapi kami sudah menolak. Sejak dari awal PKS sudah menegaskan bahwa pasal nomor 7 ini harus dicabut. Ternyata tetap tidak dicabut, tetap dibawa ke paripurna, dan dalam bentuk semacam itu. Untuk itulah karenanya kami menolak. Jadi saya mengatakan, ada pengaburan tentang Pancasila yang sudah disebut dengan benar di poin nomor 1 tadi itu, dengan hanya disebut ketuhanan, disebut ketuhanan berkebudayaan, atau disebut Pancasila yang berketuhanan, atau disebut sebagai tadi Trisila dan Ekasila. Menjadi amat sangat kabur. Nanti di pasal yang lain disebutkan bahwa ketuhanan itu, ketuhanan Yang Maha Esa juga berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kan ini yang dikoreksi oleh Ki Bayu Saidikusumo sejak 18 Agustus tahun 45 yang lalu. Tapi kok muncul lagi di sini? Jadi rancangan undang-undang ini menghadirkan Pancasila yang kabur, Pancasila yang bias, Pancasila yang tidak murni dan tidak benar yang disepakati oleh para founding fathers. Dan apalagi kalau kita pakai logika Bung Karno saja. Bung Karno itu ketika belum mempidatokan 1 Juni dengan Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila itu, beliau waktu itu hanyalah anggota BPUPK. Anggota. Pada ketika menghadirkan Piagam Jakarta, waktu itu beliau adalah ketua Panitia 9. Beliaulah yang bentuk Panitia 9 ini, karena sebelumnya adalah Panitia 8. Beliau bentuk menjadi Panitia 9 untuk menghadirkan keadilan bagi umat Islam terutama, karena sebelumnya umat Islam hanya diwakili oleh 2 orang saja. Sekarang diwakili oleh 4 orang, mewakili keragaman yang ada di Indonesia. Ada dari Ormas, NU, dan Muhammadiyah, ada dari Parpol, yaitu Parpol Islam, Partai Penyandar Haji Agus Salim, dan Partai Syarikat Islam Haji Abikus Nojo Rosioso. Satu dari Kristiani, Mr. Amar Ramis, dan 4 dari kalangan kebangsaan yang semuanya adalah Muslim. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Ahmad Subarjo. Jadi Bung Karno yang kemudian membentuk Panitia 9 sebagai ketua pada waktu itu, beliau menerima kompromi dan tidak lagi pernah menyebut Trisila dan Ekasila. Tidak pernah menyebut. Ketika kemudian pada tanggal 18 Agustus disepakatilah Pancasila dengan ketuhanan Yang Maha Esa sila pertamanya, pada waktu itu Bung Karno adalah ketua PPKI. Sebagai ketua, dia menerima kompromi ini, Pancasila dengan redaksi dan urut-urutannya itu, dan tidak pernah kemudian menyebut lagi bisa diperas menjadi Trisila maupun Ekasila. Tidak pernah. Bung Karno ketika kemudian membuat dekret pada tanggal 5 Juli tahun 59, ini tinggal besok ini dekretnya, itu waktu itu beliau menegaskan kembali untuk kembali pada Undang-Undang Dasar dan meyakini bahwa Piagam Jakarta adalah menjadi bagian yang menjiwai dan bagian tak terpisahkan daripada Undang-Undang Dasar. Beliau nggak pernah menyebut Trisila dan Ekasila. Terus kenapa kok tiba-tiba sekarang muncul Trisila dan Ekasila? Ada apa? Dan apalagi tadi TAP MPRS nomor 25 tidak mau dimasukkan sejak dari awal, padahal TAP MPR yang lain dimasukkan. Ada apa? Dan siapa yang mempunyai kepentingan untuk mengaburkan tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 66? Siapa yang pernah mengusulkan agar TAP MPRS pernah dicabut? Dulu ada usulan untuk TAP MPRS dicabut. Dulu bahkan ada yang menuntut agar negara meminta maaf kepada PKI karena PKI dianggap sebagai korban. Dan anehnya sekarang salah satu dirut di Indonesia ini diangkat, padahal jelas dia membuat tulisan yang sangat terbuka bahwa Gerwani itu adalah korban Orde Baru. Karena kita tahu Gerwani adalah organ PKI yang menjadi bagian daripada yang melakukan pemberontakan. Tapi sekarang dia dianggap sebagai dirut TVRI lagi. Apa ini semuanya? Jadi karenanya menjadi pembagian kita tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian batang don nafsu makot damat dewadin. Ini harus betul-betul kita dudukkan, karena kalau ini kita lengah, ya akan terjadi godin,
Besok hari itu barangkali akan menjadi sesuatu yang lebih parah daripada apa yang kita lihat sekarang ini. Tapi saya mengatakan sekali lagi bahwa rancangan undang-undang ini kemudian tadi mendowngrade Pancasila karena dengan mengaburkannya Pancasila itu, kemudian pun juga menghadirkan pemahaman yang kemudian sangat bias. Dan ketika kemudian menyebut tentang apa yang dimaksud dengan manusia Pancasila, masyarakat Pancasila, visi dan misi daripada masyarakat Pancasila dari haluan ideologi Pancasila ini, hampir tidak pernah menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Kadang malah tidak disebut sama sekali. Ketika menyebut tentang misinya, tidak menyebut tentang masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketika menyebut tentang manusia Pancasila dalam konteks rancangan undang-undang ini, sama sekali tidak mengkaitkan dengan masalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini masyarakat apa ini? Inilah masyarakat yang akan dihadirkan jadi masyarakat yang hampir seluruhnya menyebut tentang keadilan sosial, akan menyebut tentang yang terkait dengan masalah, sekali lagi yang bisa disimpulkan bahwa ini adalah Pancasila yang mereka paksakan untuk dihadirkan melalui tafsir untuk di kesampingannya ketuhanan yang Maha Esa. Kalaupun Anda adalah hanya ketuhanan saja, boleh yang tidak Maha Esa, itu pun dilaksanakan dengan prinsip yang berkebudayaan dan atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Padahal itu bukan yang menjadi kesepakatan oleh para founding fathers. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, bila kita kemudian cermati dari rancangan undang-undang ini, kita akan dapatkan bahwa rancangan undang-undang ini juga membuka masalah yang lain. Kaitannya dengan sesungguhnya ketika kita dalam konteks Indonesia ini kemudian membuat satu rancangan undang-undang, ini sesungguhnya untuk kepentingan siapa? Tentu untuk kepentingan bangsa Indonesia, untuk kepentingan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, menguatkan negara Indonesia dan bangsa Indonesia. Tapi yang terjadi rancangan undang-undang ini justru akan bisa, seperti tadi bahasanya Prof. Agus, akan bisa melemahkan pemahaman kita akan fondasi dan dasar bernegara. Dan kalau fondasi dan dasar bernegara kita sudah menjadi lemah karena bias tadi, karena terkacaukan, karena tidak jelas, karena campur aduk, karena tercerabut dari akar sejarahnya, maka ya kemudian akan melemahkan ketahanan kita sebagai bangsa, ideologi kita sebagai bangsa. Indonesia kita ini adalah betul-betul sebagaimana yang disepakati oleh para founding fathers, Panitia 9, alinea ketiganya amat sangat menjelaskan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasarkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul-betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat di Indonesia kita yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, lebih daripada 1.200 etnis, lebih daripada 600 bahasa daerah, lebih dari 5 agama yang diakui. Tapi kita tetap menyatu menjadi NKRI. Banyak negara yang lain, Uni Soviet sudah pecah menjadi lebih dari 16 negara. Yugoslavia pecah menjadi lebih dari 5 negara. Indonesia kita tetap kokoh dan kuat. Salah satu di antaranya adalah karena tadi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dari mana berkat dan rahmat itu? Ketika kita masih memegangi ketuhanan yang Maha Esa, ketika tauhid dan akidah masih tetap kokoh dan kuat, ketika beragama masih menjadi sangat dipentingkan. Tapi rancangan undang-undang ini menjadikan beragama tidak dipentingkan lagi. Karena tadi dibuat kabur dan tidak disebutkan menjadi yang nomor satu. Ketika menyebut tentang visi misi masyarakat dan manusia Pancasila, nggak pernah nomor satunya berketuhanan religius, tidak pernah. Ketika menyebutkan tentang aksi daripada masyarakat Pancasila, tidak pernah menyebutkan nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini akan menjadikan yang dinomorsatukan bukan lagi apa yang dulu disepakati oleh para founding fathers. Yang dinomorsatukan bukan lagi apa yang kemudian menjadikan kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Dan nomor satu justru yang malah menghadirkan konflik dan kemudian menghadirkan clash antar kelas begitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang amat sangat rentan ketika kita sekarang bicara tentang COVID-19. Dengan COVID-19 ini terjadilah bukan sekedar pandemi, tapi juga terjadi resesi dan bahkan mungkin lebih parah daripada resesi. Ekonomi akan menjadi amat sangat berat. Dan kalau kemudian masa ekonomi dan masa sosial menjadi amat sangat berat, kita lihat sekarang betapa kejahatan-kejahatan di tiap lapangan itu sangat mengerikan. Ada bapak membunuh anak, ada anak bapak, ada ibu membunuh, ada istri membunuh suami, ada bapak mencabuli anaknya, mencabuli keponakannya, mengerikan sekali. Nah kalau itu kemudian terjadi dibarengi dengan ekonomi yang sangat murat-marit dan kemudian ideologi yang sangat kokoh dan kuat, inilah pintu besar masuknya ateisme.
Inilah pintu besar masuknya komunisme. Inilah pintu besar masuknya yang nanti mungkin akan kemudian menghadirkan kembali partai yang dulu menyebarkan komunisme, sekalipun barangkali dengan nama yang lainnya. Jadi karenanya waltang tur nafsum maqad damat liwadin menjadi semakin menemukan maknanya. Supaya sekali lagi Indonesia yang adalah berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga dan umat Islam berada di garda terdepan lagi menyelamatkan tentang masalah berbangsa dan bernegara kita. Terakhir yang disampaikan dalam pengajian kita pada pagi hari ini, satu hal yang penting untuk selalu kita cermati juga bahwa ini adalah mekanisme demokrasi memang. Ya, demokrasi kemudian mengenal adanya hak membuat undang-undang, inisiatif membuat undang-undang. Ada yang namanya eksekutif, ada yang namanya yudikatif, ada yang legislatif. Ada yang namanya rakyat, ada yang namanya pemerintah. Ada yang namanya di dalam parlemen, ada yang berada di luar parlemen. Semuanya kemudian memberikan kepada kita peta yang sangat jelas. Bahwa kalau umat Islam kemudian terlibat langsung di dalam pengambilan keputusan, maka mereka akan bisa menghadirkan koreksi. Seperti dulu Piagam Jakarta misalnya, bisa menghadirkan kewajiban sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban dan seterusnya itu. Atau kita bisa menghadirkan alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini tidak mungkin diusulkan oleh kelompok ateis, tidak mungkin dimunculkan oleh kelompok sekuleris, tidak mungkin dimunculkan oleh kelompok non-Muslim. Ini yang munculkan pasti adalah kelompok umat Islam yang paham betul tentang isi berbangsa bernegara, akidah berbangsa dan bernegara, dan yakin betul bahwa tanpa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya nggak mungkin disponsor. Saya mengatakan juga bahwa ini juga menegaskan kembali ketika kemudian kita terlibat, kita juga bisa mempengaruhi dan menyelamatkan negara. Seperti tadi misalnya Ki Bagus Hadikusumo. Beliau terlibat di sana dan kemudian dengan Mr. Kaswan Singodimedjo membahas masalah yang pelik karena ancaman dari Indonesia Timur yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian beliau bisa menyelamatkan Indonesia supaya tidak pecah. Supaya kemudian tetap dalam koridor Pancasila, tetapi Pancasilanya tidak terdegradasi bisa menjadi ateis, bisa menjadi komunis, liberalis, sekuleris. Beliau memberikan sebuah catatan yang sangat luar biasa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu maksudnya adalah tauhid. Dan ketika ada dalam proses pengambilan keputusan kemudian akan dibacakan, yang tadi Bung Hatta membacakan ketuhanan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat itu juga Ki Bagus Hadikusumo, wakil kita dalam PPKI waktu itu, dia langsung mengkoreksi supaya kemudian kembali kepada kesepakatan yang benar, kepada tauhid itu. Ketuhanan Yang Maha Esa, titik, kemanusiaan yang adil dan beradab, titik, persatuan Indonesia, titik, dan seterusnya. Jadi dalam konteks demokrasi kemudian memang bisa terjadi hal yang beragam-ragam. Tapi kita juga bisa menjadi bagian dari yang mengkoreksi, meluruskan kiblat bangsa, kiblat berumat dan bernegara ini. Kalau kita mempunyai wakil-wakil yang tetap komitmen dengan umat Islam, dan saya yakin di sana banyak teman-teman kita yang akan tetap berkomitmen dan terus berkoordinasi dengan Muhammadiyah, dengan ormas-ormas Islam, dengan bangsa ini untuk menyelamatkan Indonesia yang kita cintai ini. Jangan judulnya ideologi Pancasila, tapi ternyata ideologi Pancasila dalam tanda kutip. Karena Pancasilanya sudah bisa jadi Trisila, menjadi Ekasila. Pancasilanya pun juga urutannya ternyata tidak konsisten. Kalaupun disebut ketuhanan Yang Maha Esa hanya sekali saja atau dua kali saja, berikutnya hanya ketuhanan saja, atau ketuhanan yang berkebudayaan, atau ketuhanan dengan dasar kemanusiaan dan beradab. Kalau kita tidak punya teman-teman di situ untuk mengkoreksi, ya ini akan kemudian lewat begitu saja. Alhamdulillah, selain ada teman-teman di dalam, juga luar biasa rancangan undang-undang ini hikmahnya menyatukan umat Islam, ormas-ormas Islam dengan beragam latarnya. Mereka satu kata, selamatkan Indonesia, selamatkan Pancasila, selamatkan agar tidak kembali PKI dan komunisme menyusahkan bangsa Indonesia dengan pemberontakannya dan terutama pemberontakan akidahnya. So, kalau kemudian PKI komunisme yang berkuasa, ya kita lihat bagaimana nasib saudara-saudara kita di Uighur. Itu adalah satu fakta tentang bagaimana kemudian komunisme memang bertentangan dengan agama, dan karenanya bertentangan dengan Pancasila, dan karenanya memang TAP MPR masih berlaku dan dinyatakan tegas tetap berlaku. Fraksi-fraksi menyepakati bahwa itu tetap berlaku, dan karenanya jangan biarkan PKI komunisme masuk dan kemudian ingin bangkit kembali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun wa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.